La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Wa qarallahu al-mujahidina bil amwalihim wa anfusihim 'alal kafirin daraja wa qul rabbi anzilni mudzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kita dengan bersama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada junjungan kita Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan yang kita muliakan bersama, tentu saja peserta Khatam Al-Quran seri ke-48 yang serentak dilaksanakan di semua masjid cabang Masjid Kapal Nunggalan. Sekarang alhamdulillah lalu sudah ada 26 ya. Sudah ada 26 cabang Masjid Kapal Nunggalan yang serentak kita Khatam Quran di hari yang berbahagia ini untuk yang ke-47 kalinya. Berarti kalau Quran surah 47 itu Quran surah Muhammad. Dan yang kebetulan yang duduk sini namanya juga Muhammad. Di dalam Al-Quran surah Muhammad itu ada kata-kata nuzila ala Muhammad. Jadi kita meyakini, kita disuruh meyakini apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi apa itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Diturunkannya pun tidak sekaligus, diturunkannya pun berangsur-angsur. Pada saat Rasulullah itu berada di ketinggian ujian, naiknya itu di Gua Hira. Turun yang pertama datar seperti ini. Jadi kalau kita mau dapat spirit Quran itu harus berjuang, harus mengeluarkan tenaga, pikiran, biaya, baru dia dapat spirit Quran yang betul-betul dapat membuka, menjadi inisiator, menjadi inspirator Quran itu. Sesuai dengan tema kita hari ini, Al-Quran itu sumber inspirasi kehidupan. Karena tidak bisa dibantah, Rasulullah itu sebelum turun Quran itu ummi, bahkan tidak bisa baca, tidak tahu dia peradaban apa, kitab-kitab yang dari Romawi, dari Eropa, dari negara-negara luar, tidak tahu peradaban seperti apa. Yang jelas beliau itu terkenal dengan al-amin, terkenal dengan akhlakul karimahnya. Tahunya taat aja, suruh dagang dagang, suruh jaga jaga, suruh gembala ternak gembala ternak. Mak Nabi Qori, aku tak dapat baca. Iqra mak Nabi Qori, aku sengaja tak baca. Nah, ternyata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebut, baca dengan menyebut nama Allah. Jadi peradaban ini, peradaban yang diisi kontennya, diisi esensinya dengan firman Allah, yang alhamdulillah karena Allah kita sekarang ini udah hidup di era modern seperti sekarang ini. Kalau hendak tahu lagi makna Quran itu sudah keterlaluan, udah diterjemahkan di semua bahasa dunia. Kalau kita ke Madinah,
Kita lihat rak-rak Quran itu, kalau kita mau cari bahasa apa pun ada. Bahasa terjemahan Al-Quran, bahasa Chinese ada, bahasa Jerman ada, bahasa Jepang pun ada. Cuma bahasa Dayak yang tak ada. Bahasa Dayak pun ada, coba kuliah ini. Udah diterjemahkan Al-Quran bahasa Dayak. Ini ada orang Dayak satu sini. Mana tadi? Orang Mandi. Nah, Mandi ini orang Dayak kayaknya. Ini ikut saya ini. Ikut saya nanti akan ke Brunei Darussalam. Kemarin 3 negara. Malam ini akan berangkat lagi 3 negeri. 3 negeri itu Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam. Kemarin 3 negara. Malaysia, Singapura, Thailand. Nah, jalan-jalan ini pun itu tadi kita baca surahnya. Surah Al-Quran oleh lantas kita ilahi. Nah, tapi falyaqudu rabbahadzal bait. Jadi jalan-jalan kan kesenangan orang tua itu jalan-jalan di musim dingin, musim panas, jalan-jalan ya. Pedagang juga gitu. Ke Sam, ke Yaman. Jauh udah ekspor impor udah. Tapi jalan-jalan itu rihlahnya itu untuk dakwah masjid Allah. Jadi kita jalan-jalan, tapi kita silaturahim, ketemu sama takmirul masjid. Nah, jadi Al-Quran ini inspirasi kehidupan, karena tidak bisa dibantah. Al-Quran itu turun di 2 kota. Kota apa, Bu? Al-Quran itu turun di 2 kota. Kota apa namanya? Mekah Al-Mukarramah. Al-Quran turun selama kurang lebih 13 tahun. Kemudian dilanjutkan turun di kota Madinah kurang lebih 10 tahun. Ayat-ayatnya dikenal dengan ayat-ayat Madaniyah. Jadi fakta berbicara bahwa kalau Al-Quran diturunkan kepada kota kita, insya Allah menjadi berkah. Bukan hanya berkah, tapi berkah bertambah, berlimpah, berjamaah, fisabilillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Di sini dulu masjid ini sepi. Untuk datangkan orang untuk mendengarkan ustaz ceramah itu harus dijemput. Jadi satu-satunya masjid di kota Pontianak yang seperti gereja adalah Masjid Kapal Munzalan Sedam ini. Dijemput jamaahnya ke Korpri. Masih ada saksi hidup. 2 kali dijemput. Jemput di sini. Kemudian kadang-kadang jemput di Cempaka Putih. Mu'alaf-mu'alaf bisa jemput ke sini. Untuk supaya ada yang dengarkan Ustaz Uzlah Maulana kurang lebih 2 tahun berkah negeri dengan Al-Quran. Kemudian setelah 2 tahun berjalan, Ustaz Lukman datang 2012, kita bikin kuliah Jumat, Sabtu dan Ahad masih berkah negeri dengan Al-Quran. Kemudian kita rebranding menjadi Subuh Menggapai Keberkahan. Setelah beliau sudah tinggal di sini, baru bikin Subuh Menggapai Keberkahan. Itu ada satu lagi kuliah duha kita yang namanya Korsimas, Forum Silaturahim Muamalah dalam Islam. Jadi spirit kuliah duha ini kita mau populerkan lagi. Kemarin alhamdulillah saya dengan Bang Dodi, Wakil Pengasuh Masjid Kapal Munzalan Suraya, kita launching kuliah duha di Jumkat di Jogja, Jumkat Jaya. Jauh kami kemarin itu. Ini nanti mau bikin lagi ke Teluk Pakedai, Kecamatan Teluk Pakedai. Tidak mesti harus kuliah duha. Mahasiswa, karena kita bilang kuliah.
Jadi tidak perlu masuk hutan. Masuk kuliah aja udah bisa jadi mahasiswi karena ikut kuliah. Apalagi setiap Ahad biasanya di sini ada kuliah tahajud, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah ba'da isya. Udah berapa SKS kalau kita bikin kurikulumnya itu? Begitu 5 tahun di sini udah bisa kita keluarkan ijazahnya S20, Samsung 20. Nah, jadi Al-Quran ini sumber inspirasi kehidupan kita ini adalah firman Allah, kata-kata Allah. Bahkan dia menjadi rukun iman. Berapa rukun iman, Bu? Berapa rukun iman kita? Ada berapa pilar? Berapa pilar atau berapa perkara? 6 pilar atau 6 perkara? Kalau bisa ganti jadi 6 pilar. Karena kalau 6 perkara orang di sebelah tak mau masuk Islam. Satu perkaranya juta-juta loh dia. Apa ini 6 perkara? Jadi jangan masuk Islam tuh. Rukun iman tuh bilang 6 perkara, 5 perkara. Satu perkara aja udah juta-juta. Jadi kita rubah kata-kata itu supaya orang bisa masuk. Kamu lah termasuk di sini tak pernah disebut pengurus masjid. Karena kalau disebut pengurus masjid, orang yang ngurus loh, masjidnya pun tak bisa bergerak. Situ-situ ya dia. Jadi kata-kata itu dulu, insyaallah. Dewan Kemakmuran Masjid. Gitu aja. Kan takmirul masjid. Karena takmir masjid itu profesi terbaik di muka bumi. Nah, kita cerita tentang Rasulullah tadi. Seri ke-47 Quran Surah Muhammad. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu ada doa favorit beliau yang Allah ajarkan kepada Rasulullah dan dibaca pun di di waktu terbaik. Bahkan menjadi manasik haji ataupun manasik umrah. Doa Rasulullah ini dibaca pada saat kita melintasi makam Ibrahim. Di sini ada doa Rasulullah Muhammad SAW. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi Rasulullah itu membaca doa ini setiap habis tahajud di waktu yang betul-betul premium. Tidak pernah Rasulullah meninggalkan tahajud. Dan Allah beritakan setelah sholat malam, waqul Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, tunjukkanlah aku cara masuk yang benar dan tunjukkanlah aku cara keluar yang benar dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang bisa menolong. Jadi bisnis dia kata Tok Haji, bisnis instan. Dan bisnis instan itu pun ada di surah Muhammad ayat berapa? 7. Bisnis instan. Surah Muhammad ayat 7. Intan suruhaha yang suruhkum wa yusabbih aqdamakum. Karena kemarin ada yang kena dam di sini. Jadi tadi malam dibawakan roti bahagia kepada Ustaz Anas Zuhbi. Karena saya ada di sini, beliau tiba-tiba datang misa mau khatam Quran katanya. Ada Ustaz awal chat saya katanya bisa di sini ada khatam Quran. Jadi saya ajak beliau hari ini, tapi beliau ada kuliah, ada di simpati lain. Saya ajak di sini. Jadi paksalah Ustaz Awang mengantarkan roti bahagia, saya bilang nyaman. Jadi saking banyak masjid yang ngurus rumah, karena agak dia, sering gak dia, ya kan? Tapi itulah udah tercatat di Lauhul Mahfuz.
Jadi tak boleh nyaman dong. Nah, terjadi ya di apa namanya di hatam Quran. Tapi itu sudah tercatat 6, 5, 9. Jadi kejadian tadi malam informasi itu sudah tercatat di lauh mahfuz. Kita hanya tinggal menjalani saja. Dengan cara itulah Ustaz Anas dapat 3 kotak. Kotak itu tak dapat dari 3 kotak. Nah, jadi kekuasaan yang menolong, ya kekuasaan yang menolong yang bisa kita memberikan bantuan kepada orang lain, itu harus memang kita minta di waktu terbaik, di waktu tahajud. Makanya kata kunci di sini kita masukkan kata-kata subuh. Jadi subuh waktunya, Al-Quran kontennya, masjid tempatnya. Jadi kalau mau taubat jangan banyak-banyak. Taubat itu kias itu ya. Taubat, iman, amal soleh. Anak-anak muda kita kalau mau taubat kembali lagi ke masjid, itu ada 3. Masjid tempatnya, subuh waktunya, Al-Quran kontennya. Nah, jadi Al-Quran ini itu merupakan inspirasi, merupakan gagasan, merupakan ide. Karena orang tua kita dulu, katakanlah tahun 1930-an, belum ada sekolah, belum ada sekolah rakyat. Itu zaman Belanda pun udah tahun-tahun 35, mungkin mau masuk 40, mau menjelang kemerdekaan itu baru ada sekolah rakyat. Di mana orang tua moyang kita dulu belajar? Yang pasti di masjid. Belajarnya pun baca Al-Quran Arabnya doang, belum ada Al-Quran terjemahan. Sementara nenek moyang kita dulu yang pintar-pintar masih ke Mekah, masih menuntut ilmu ke Mekah pakai kapal sampai 6 bulan berlayar. Orang-orang tua kita dari Sambas sampai balik, kemudian menebarkan ilmu Islam sampai akhirnya disebut dengan Serambi Mekah. Siapa orang Sambas di sini? Biak Sambas. Nah, kita pun dapat terbiasa nih, karena zuriat kelahiran Sambas, alhamdulillah bisa ikut mewarnai dakwah Masjid Allah, dakwah Quran dari masjid kecil dalam gang bisa menyapa Indonesia, bahkan udah bisa menyapa dunia. Bikin masjidnya di depan. Nah, ini kita merasa sangat bersyukur karena Al-Quran ini adalah rukun iman yang kelihatan, yang nampak. Semua rukun iman itu gaib. Allah tidak kelihatan, malaikat juga tidak kelihatan. Banyak Al-Quran terjemahan. Dulu Al-Quran terjemahan jangan jauh-jauh, tahun 2000. Tahun 2000 kita masuk masjid, tidak ada Al-Quran terjemahan. Kalaupun ada, pergi ke sebelah rumah, minta orang yang udah balik haji, itu ada Al-Quran terjemahan coklat. Bagaimana kita mau tahu isi kandungan Al-Quran? Tapi itulah Al-Quran itu menjadi inspirasi. Orang tua kita baca ya, baca Arabnya ya, tapi Allah ngasihkan ilham, ngasihkan inspirasi, ngasihkan ide. Bisa beliau bergerak dari tanah Sulawesi sana, dari Bone, dari Pinrang, dari Pare-Pare, dari Wajo,
berlayar. Siapa yang ngasih petunjuk? Kalau sekarang anak muda kita disuruh berlayar kayak orang tua kita dulu pasti tak berani. Dulu tuh dia hanya pakai sampan, apa dia pakai kayu, pakai pengayung, pakai angin, sampai tak pakai satelit. Sekarang udah kapal udah canggih, pakai nakoda, pakai kompas, tak berani pergi di Jakarta. Alhamdulillah Tokia dulu umur 19 tahun udah pakai kapal pergi ke Jakarta. Umur 19 tahun sebulan pakai kapal lawit itu baru masuk tahun kedua kapal lawit. Itu kalau kita naik kapal lawit tahun 89 itu kayak naik haji. Orang tuh ngantar keluarganya naik kapal penuh pelabuhan. Itu terjadi tahun 89 berapa puluh tahun yang lalu. Naik kapal rihlah sebulan diberi surat tugas pergi studi banding ke Istiqlal, ke Al-Azhar, sehingga kemarin film Buya Hamka yang nampak ada Al-Azhar itu Tokya nangis karena waktu Tokya datang ke sana Buya Hamka sudah wafat 8 tahun yang lalu. Buya Hamka wafat 8 tahun yang lalu, 81, saya 89 masuk ke Al-Azhar. Bukan hanya sholat, tapi saya datang ketemu yang gantikan Buya Hamka umur 19 tahun. Dibekalkan surat dari pendiri BDI Ahmad Maulana Ja'far umur 19 tahun. Ketemu sama Kiai Haji Abdullah Salim dan beliau itu sebaya dengan Buya Hamka karena Kiai Haji Abdullah Salim yang saya ketemu beliau itu udah hampir 90 tahun. Ketemu dan melihat Masjid Al-Azhar itu masuk Islamnya kolektif. Pada saat itu saya ikut menyaksikan ada beberapa artis yang masuk Islam pada saat itu, ikut menyaksikan. Dan yang namanya Rusdi Hamka itu tuh ya berapa kali menguruskan beliau kalau dakwah di Pontianak. Yang gantikan Buya Hamka mengurus majalah Panji Masyarakat itu anak beliau yang nomor 3 yang dalam film itu ikut berjuang sama Buya Hamka, yang ngasihkan baju putihnya diangkat menjadi bendera. Itu Rusdi Hamka kok ia ketemu sama beliau karena Buya Hamka udah tidak ada, ya ketemu sama Pak Rusdi Hamka. Berkali-kali datang ke Pontianak, harus beliau mencari hati. Alhamdulillah. Jadi inspirasi Quran khatam kita malam hari ini itu kita mau menyampaikan satu ayat saja yang bisnis instan tadi itu menjadi sultan, the real sultan. Jadi anak muda kalau mau menjadi the real sultan, jadikanlah Al-Quran ini sebagai sistem universal. Tapi Al-Quran yang menjadi sistem terpadu, sistem universal, bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi dia ayuhan nas. Jadi ini kitab berlaku untuk seluruh umat manusia, bukan hanya petunjuk untuk orang-orang yang beriman, bahkan berlaku sampai hari kiamat. Karena di Quran itu semua kitab-kitab yang sebelumnya itu ada semua di Quran. Kalau mencari Taurat di dalam Al-Quran, cari cerita Nabi Musa. Bentamuran paling banyak Nabi disebut di dalam Al-Quran, itulah dia Nabi yang menerima Taurat. Di mana-mana ayat ada, di mana-mana surah ada cerita Nabi Musa. Lebih daripada 100 kali Nabi Musa disebut di dalam Al-Quran. Nah, sistem universal Al-Quran itu sedapatnya kita lembagakan, ditempel ke bumi, dijadikan spirit untuk bikin TPA, TPQ, bukan TPA. Kalau TPA itu tempat pembuangan akhir. Jangan pakai TPA lagi, bikin TPQ. Atau yang paling bagus itu Baitul Quran, Baitul Quran, Baitullah, Baitul Mal, Baitul Muamalah. Bahkan kalau Bang Imam udah lebih maju lagi dia, tidak mau 4 pilar lagi dia, 7 pilar, tambahnya 3.
Nengok dia nanti tanggal mainnya Masjid Ka'bah, Khadijah Munzalan, Bungur, Madinah Darussalam. Takbir. Apa tiga? Baitul Ta'am, rumah makan. Baiti dan nanti perumahan muslim. Kemudian Baitul Hayat. Baitul Hayat itu masuk Bang Imam itu rumah masa depan. Dibikinlah memorial park. Siapa yang mau masuk dulu kita siapkan. Jadi Sultan tadi itu, ini perjalanan saya ke Bandung kemarin ngobrol-ngobrol sama Bang Gun sebagai direktur PPKM. Beliau bikin mati kita ini bikin institut, jadi Munzalan Institut. Jadi keluar dari Institut Munzalan itu bisa bikin perusahaan terbaik di muka bumi. Masjidnya kecil ya, tapi dia punya kontribusi gede gitu. Masjidnya kecil, masuk dalam gang bisa jadi satu kapling. Karena Toya belajar ke Bandung. Jadi Toya kemarin pegang di Bandung, itu rasanya tidak pede gitu. Kami ini Bandung ini guru saya gitu Pak. Bukan tanggung-tanggung tahun 89 saya ke Jakarta, tahun depan saya ke Bandung. Pergi ke masjid ITB Salman, Masjid Salman ITB. Siapa dosen di situ yang paling gampang namanya Imam Imaduddin Abdul Rahim. Dan beliau inilah yang kita datangkan ke Pontianak kuliah terbang, kuliah tauhid, mujahid dakwah, mengkader namanya mujahid dakwah. Terus buku panduannya apa? Fiqh dakwah, karyawan Pak Nasir. Makanya dibikin sekolahnya namanya Imaduddin dulu. Itu diambil dari nama Dr. Insinyur Imaduddin Abdul Rahim. Jadi kalau kakak-kakak dulu pernah nonton RCTI, ada namanya Hikmah Fajar. Nanti buka di YouTube Hikmah Fajar Dr. Insinyur Imaduddin Abdul Rahim. Saya kalau buka video itu pasti saya nangis. Tapi Presiden Soeharto, Yayasan Muslim Pancasila sampai sekarang dirawat oleh hutan, tak berubah, masih bagus. Kenang-kenangan Pak Harto, Masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Jadi kalau mau jadi sultan, sistem universal, lembaga satu, takmir, amil, nazir, TAN. Sulnya tadi kasih tahu ya, kalau ada jamaah cubit budak kecil di sini, oh ya, bapak itu tuh anak saya cubit ya, jangan dia anak itu, biarkan dia main di sini. Saya belajar sama Ustaz Arifin Ilham. Kalau kita ini tidak ada yang ini mereka saya. Ada yang mewakili Al-Furqan. Jadi Masjid Al-Furqan itu pun diambil dari nama masjid pertama yang didirikan oleh Perdana Menteri kita pertama Pak Nasir. Namanya Masjid Al-Furqan di Keramat Raya Madinah. Nah, saya waktu terbatas, ya kita saling mendoakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh mantan Kakanwil Kementerian Agama itu dibilang tidak lama, insya Allah kata beliau nih subuh hari Jumat lagi di Masjid Darun Najah. Dia bilang kalau saya lihat 10 tahun ke depan Masjid Kapal Munzalan ini akan menjadi runner up Muhammadiyah. Orangnya bilang, ini saya berani kan ditonton oleh kawan-kawan kita di 26 cabang Indonesia. Karena untuk Yadi belajar sama ketua Muhammadiyah pertama di Kalimantan Barat, namanya Haji Ahmad Mawani Ja'far. 2 periode setelah itu disambung lagi oleh Rahim Ja'far. 2 periode lagi, 20 tahun. To'iyah mendampingi 2 orang tokoh Muhammadiyah di Mujahidin. Itulah yang To'iyah jadikan di sini, ada To'iyah, ada To'haji. Rahim Ja'far itu adalah To'haji, Muhammad Mawani Ja'far itu lain. Beda level orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya dibandingkan orang-orang yang duduk santai aja dia.
Mentang-mentang anak udah PNS, mentang-mentang dia udah punya usaha, santai dia baca koran, scroll Instagram, tak mau bergerak, tak mau menggerakkan dan tak mau bertumbuh bersama. Beda level. Ayolah, sebelum kita mati, jangan dulu mati sebelum bikin mati kontribusi terus berkontribusi. Jangan dulu wafat sebelum berwakaf. Minimal mewakafkan diri untuk dakwah, mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk kembali kepada Allah, dan tempat kembali yang terbaik itu adalah masjid. Masjid tempatnya, subuh waktunya, Al-Quran kontennya. Al-Quran dibaca, salat ditegakkan, infak ditunaikan. Berkah selalu, berkah jamaah, terima kasih. Doakan Tuya malam ini akan ke Kucing, besok terbang ke Miri, masuk ke Brunei, terus ke Sabah, dari Sabah terbang balik ke Kucing, sampai di sini malam tahun baru. Doakan mudah-mudahan berkah Allah senantiasa bertambah berlimpah untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.